Memasuki H-3 Lebaran, arus mudik di ruas Jalan M. Hasibuan, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat kian padat. Antrean kendaraan roda 2 dan 4 mengular hingga lebih dari 3 km. Ribuan pemudik terlihat memadati Jalan M. Hasibuan, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Kemacetan berpusat di lampu merah gerbang Marga Jaya. Kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Pantura terus mengalir tanpa henti. Tak hanya mobil dan sepeda motor, sejumlah pemudik menggunakan bajai juga turut meramaikan arus mudik. Data dari Posko menunjukkan lebih dari 28.000 sepeda motor dan 12.000 mobil melintas sejak pagi hingga malam hari ini. Angka ini naik lebih dari 50% dibandingkan hari sebelumnya. Puncak arus mudik gelombang kedua terjadi pada Rabu malam, nampak di ruas tol MPZ dan tol Jakarta Cikampek dipadati ribuan kendaraan pemudik. Kepadatan terjadi mulai dari kilometer 26 hingga kilometer 58 di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ribuan kendaraan pribadi seperti bus umum serta bus pariwisata mendominasi arus lalu lintas. Lonjakan volume kendaraan ini diprediksi terjadi karena banyak pemudik yang memilih perjalanan pada malam hari. Selain menghindari panas, waktu keberangkatan pada malam hari juga bertepatan dengan dimulainya cuti bersama. Meski sempat dilakukan rekayasa lalu lintas, kepadatan pun masih terlihat terjadi. Terkait hal itu pun petugas sudah menyiapkan skema pembukaan 2 lajur guna urai kemacetan yang dimulai dari kilometer 37 wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Namun untuk saat ini baru 1 lajur yang difungsikan mengarah ke timur menuju gerbang tol Cikampek Utama. Diperkirakan puncak arus mudik ini masih akan berlangsung hingga Kamis besok. Ya baik pemirsa, Anda masih menyaksikan kepadatan kendaraan yang terlihat di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Terlihat di sejumlah titik kepadatan kendaraan yang didominasi oleh pemudik dengan kendaraan roda 2. Terlihat mohon maaf, ini adalah gambar terbaru dari jalur tol MBZ yang nampak sudah terjadi kepadatan. Ini merupakan puncak arus mudik dari Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Kita melihat sudah mulai adanya kepadatan dari kendaraan para pemudik, sudah mulai merayap. Terlihat antrean pun masih terus memanjang. Di sebelah kiri jalur tol
di layar kaca Anda ini bahkan masih belum bergerak, masih merayap. Dan ini baru saja terjadi pada malam hari ini, Rabu malam. Dan nampak juga ini adalah didominasi oleh kendaraan pribadi, namun juga nampak dari adanya kendaraan umum seperti bus dan juga truk. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, masih banyak bus-bus yang nampak tersendat di kepadatan arus mudik ini. Pemirsa, puncak arus mudik tiba dan para pemudik mulai memadati sejumlah jalur dan moda transportasi di tanah air. Lalu bagaimana situasi terkini? Sudah ada rekan jurnalis iNews Berliana Mileni di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kemudian ada Toh Iskandar di jalur Pantura Cirebon, Bagus Prasetya Adi di Pelabuhan Merak, Banten, Rudi Setiawan di jalur MBZ Karawang, Jawa Barat, dan Toh Iskandar. Kita ke Rudi terlebih dahulu. Selamat malam, Rudi. Apakah kepadatan masih terjadi di jalur tol MBZ? Ya, Siva dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan kembali untuk update terkini di ruas jalur tol Jakarta Cikampek. Kondisinya saat ini dalam keadaan kembali dipadati oleh ribuan kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikatama. Di mana sebelumnya memang pada sore hari sempat kembali normal akibat diberlakukannya one way secara nasional dan juga sempat dicabut jalur kontraflow yang satu arah kembali ke normal. Namun pada saat ini, pada Rabu malam kembali Sipa dan pemirsa, ribuan kendaraan mulai memadati kembali. Bahkan padatan volumenya lebih tinggi pada malam hari ini ketimbang pada hari Selasa malam kemarin dan pada Rabu siang tadi. Ya, perlu kami informasikan juga sih Pak, di mana memang untuk para pemudik di saat kondisi saat ini memang banyak yang menggunakan beberapa jalur, di antaranya memang ada yang jalur alternatif juga, bahkan ada yang menggunakan ruas jalur tol Jakarta Cikampek. Untuk kondisi jalur Jakarta Cikampek saat ini terbilang cukup ramai dan padat, bahkan terjadi kepadatan mulai dari kilometer dari kilometer 26 yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi sampai kilometer 58. Bahkan kalau saya melihat sekarang ini grafik dari untuk perkembangan ruas tol yang mengalami kepadatan itu sudah sampai di kilometer hampir di kilometer 60. Ya, kemudian juga untuk arus lalu lintas sampai saat ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi juga serta kendaraan bus dan juga kendaraan bis para wisata. Di mana kendaraan-kendaraan ini memang hanya bisa dipacu untuk kendaraan di ruas akses jalan tol Jakarta yang seperti ada di gambar saya ini. Saya hanya bisa, untuk sementara ini saya akan langsung memperlihatkan kondisi yang terkini. Ini merupakan kondisi jalur yang berada di tepatnya di antara pertemuan antara tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ, di mana ini kondisinya sampai saat ini terjadi penumpukan dan kendaraan seperti pada siang hari hanya bisa berjalan secara perlahan. Bahkan pada siang tadi karena tingginya volume kendaraan untuk dari Jakarta Utara saja harus ditempuh untuk menuju ke lokasi tempat saya berada melaporkan ini harus ditempuh sekitar 4 jam. Begitu juga kondisi saat ini persis hampir sama dengan kondisi yang berada saat ini. Ya, Pak, untuk jalur kontraflow itu sendiri juga sekarang tadinya yang satu lajur ini kembali diberlakukan menjadi. Terima kasih banyak.
Baik Rudi, terima kasih banyak atas laporannya. Kini kita beralih ke Toh Iskandar. Toh Iskandar, bagaimana situasi terkini di jalur Pantura Cirebon? Silakan Tois. Baik, mohon maaf atas kendala teknis yang baru saja terjadi. Kita beralih ke Berliana yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Berliana, selamat malam. Apakah sudah terjadi penumpukan penumpang di sana? Selamat malam Syifa dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Pasar Senen dan kalau saya pantau sejak malam hari tadi memang sudah dipadati oleh para calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan mudik. Terlihat dari banyaknya barang bawaan yang mereka bawa seperti koper atau juga kardus berisi barang bawaan. Nah, untuk mengetahui, saya akan mencoba mewawancarai salah satu calon penumpang yang ada di Stasiun Pasar Senen saat ini. Selamat malam Bapak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Agus. Ini ngomong-ngomong dari asal mana dan ingin perjalanan mudik kemana? Dari Jakarta Barat Cengkareng mau perjalanan mudik ke Stasiun Kutarjo. Ini boleh diceritakan sedikit Pak bagaimana proses pembelian tiket kemarin, apakah ada kesulitan dan melakukan pembeliannya ini hamin berapa kalau boleh tahu? Kalau untuk pembelian tiket dari tanggal 1 itu udah ngantri tiket. Ya mungkin perjuangannya banyak lah, ngantrinya panjang dari pagi nyampe sore. Itu juga masih bolak-balik, belum tentu dapat. Paling 2 hari 3 hari baru dapat. Oh jadi ini pembeliannya offline di Offline. Oh berarti kalau boleh tahu berapa Pak tiket untuk ke Kalau ini kan saya ngikut motis 0 biaya, tanpa biaya, gratis. Jadi ini program gratis. Nah kalau boleh tahu dari Bapak sendiri kenapa memilih kereta api sebagai mode transportasi untuk mudik tahun ini? Ya karena itu transportasi paling nyaman. Mungkin untuk orang-orang, banyak orang mungkin itu yang dicari yang paling nyaman dibandingkan yang lain. Oke, kalau untuk fasilitas di sini Pak ada kendala kah atau apa selama menunggu kereta api di sini? Alhamdulillah sih enggak, aman-aman aja. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat menempuh perjalanan ke kampung halaman. Semoga selamat sampai tujuan. Nah itu dia Syifa dan juga pemirsa perbincangan saya dengan salah satu penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Nah memang kalau berdasarkan data yang saya himpun itu sudah terdapat sekitar 52.600 untuk keberangkatan penumpang dari kereta api jarak jauh Daop 1. Kalau untuk dari Pasar Senen sendiri ini sudah ada keberangkatan ataupun penumpang yang melakukan berangkat dari Stasiun Senen ini sebanyak 22.000 dan untuk kembali ke Stasiun Senen sebanyak 10.000. Tetap Syifa dan juga pemirsa, masyarakat diimbau untuk selalu menjaga barang bawaan dan kemudian bisa datang lebih awal karena akan melakukan pengecekan tiket terlebih dahulu dan untuk menghindari antrian panjang yang memakan waktu. Kembali ke Anda Syifa. Baik, terima kasih Berliana atas laporannya dari Stasiun Pasar Senen. Selamat malam dan selamat bertugas kembali.